Sempat lihat di medsos nih kekecewaan Bang Aris terhadap penarikan atau pencabutan laporan lah Rizky Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar padahal dia adalah korban KDRT. Seperti apa Bang? Seperti apa melihat kasus ini Bang? Iya, saya kira ketika Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar sebagai suaminya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saya meresponnya memberikan salut kepada Lesti Kejora karena dia berani speak up terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Saya langsung respon itu karena apa? Itu merupakan gerakan bagaimana kita anti terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Itu respon saya yang pertama. Namun saya kecewa ya, ketika setelah Polres Jakarta Selatan menyatakan suaminya Rizky Bilar itu dengan 2 alat bukti yang cukup dan visum itu dinyatakan Rizky Bilar itu menjadi tersangka dan diikuti juga dengan penahanan selama 20 hari. Itu keputusannya. Nah, saya dikejutkan ketika Lesti Kejora datang ke Polres Jakarta Selatan. Menurut penjelasan dari Lesti sendiri maupun lawyernya, dari berbagai lawyer, baik itu yang lawyernya Rizky Bilar itu yang menyatakan bahwa terjadi pertemuan antara Lesti Kejora dengan suaminya di Polres Jakarta Selatan setelah ditetapkan beberapa jam ya, dinyatakan tersangka dan diikuti penahanan kan begitu. Lalu ada informasi dan dikabarkan dia melakukan upaya perdamaian diikuti dengan mencabut laporan KDRT itu. Sementara ya hanya beberapa jam saja Polres Jakarta Selatan menetapkan bahwa si Rizky Bilar itu menjadi tersangka. Nah, itu saya merasa terkejut karena apa? Ternyata alasan yang disampaikan itu adalah demi kepentingan anaknya menurut Lesti Bilar. Karena Lesti Kejora karena suaminya itu dinyatakan bapaknya itu punya anak kan begitu gitu kan. Di situ saya kecewa karena tidak ada tali temalinya antara perdamaian dan pencabutan KDRT itu. Karena KDRT itu adalah merupakan tindak pidana. Jadi tidak dibenarkan dilibatkan anaknya sebagai alasan untuk mencabut itu. Itu oleh Komnas Perlindungan Anak kami nyatakan itu eksploitatif. Ya, memanfaatkan anak itu yang tidak ada hubungannya sebenarnya gitu kan. Saya menangkapnya akhirnya dengan cara-cara yang dilakukan Lesti Kejora. Sebenarnya dia takut kehilangan si Rizky Bilar ini dan job-jobnya yang saya dengar bahwa masih ada kontrak yang akan dijalankan gitu kan. Mungkin dia berpikir itu takutnya, tapi kok jadi dieksploitasi ini anak itu. Itulah yang membuat saya marah. Saya respon terus ya, karena jangan eksploitasi anak itu. Karena nyata-nyatanya itu dinyatakan oleh lawyernya dari Rizky Bilar juga gitu kan, bahwa karena alasan ada anak dan sebagainya. Enggak ada urusannya itu eksploitatif. Maka saya marah terhadap itu. Nah, karena ini bukan aduan delik biasa begitu, tindak pidananya harus jalan. Kemudian Polres Jakarta Selatan juga sudah menetapkan itu tersangka dan menyatakan sekali lagi bukan bebas. Iya. Dia itu wajib lapor. Karena ada permintaan dari lawyer dan keluarga dari Rizky Bilar itu untuk penangguhan penahanan. Berarti dia tetap masih dalam status tahanan, gitu loh. Jadi jangan diubah gitu loh. Tindak pidana ini diubahkan seolah-olah bapaknya yang mencabut laporan lalu membuat perjanjian dan itu damai dan sebagainya. Nah, ini bapaknya ini juga dieksploitasi menurut saya. Karena nggak ada orang tua yang rela putrinya itu mengalami kekerasan yang dibuktikan ya. Satu, lebam-lebam di mata, ya kan? Terjadi penyanggahan di leher, mungkin karena patah apa begitu ya. Saya tidak tahu itu medis yang mengatakan. Terus terakhir itu ada mau nyambit buah biliar ya. Karena untung aja nggak kena karena Rizky Bilar itu dalam gambar itu kepleset dan sebagainya. Bahkan itu buah terjatuh di kolam renang dan diambil lagi kan gitu. Nah, artinya bahwa sudah terbukti bahwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
Jadi jangan dieksploitasi anaknya ini, gitu loh. Karena sampai sekarang pun jangan alasan nanti supaya tidak terekam jejak pada anaknya yang masih usia balita bahwa ibunya pernah melaporkan bapaknya ke polisi dan sebagainya. Ini sudah tersangka, gitu loh. Bukan hanya menakut-nakutin Ricky Bilar, sudah tersangka dan dinyatakan sampai sekarang belum bebas loh. Sekali lagi karena wajib lapor. Wajib lapor itu atas hak hukumnya Ricky Bilar diminta oleh lawyernya memang dengan syarat memberi surat jaminan supaya tidak melarikan diri, supaya tidak menghilangkan alat bukti, kan gitu. Nah, saya berkesimpulan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan anak itu. Anak ini yang dieksploitasi. Sebenarnya dan sesungguhnya dia takut kehilangan job, kehilangan suaminya. Nah, si Bilar nggak tahu bahwa peristiwa ini akan terjadi lagi karena sudah terjadi kebohongan publik. Sebelum si Bilar itu, si Kejora itu melaporkan ke Polres Jakarta Selatan, sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang sebelumnya itu sudah terjadi. Disinyalir katanya lebih 10 kali. Nah, yang terakhir ini ketahuan selingkuh alasannya. Nah, ini saya kira yang kebohongan publik yang dilakukan oleh sama juga Lesti Kejora, yang utamanya adalah Ricky Bilar. Karena apa? Selama ini dia mempertontonkan seolah ini keluarga muda yang tidak ada persoalan, harmonis, yang patut dicontoh oleh keluarga-keluarga muda. Ya, bisa kita lihat tayangan-tayangan ngasih pisang aja atau ngasih makan roti aja harus dipublikasi, lalu kemudian mengumumkan memberikan hadiah rumah miliaran, lalu kemudian kapal pesiar sebagai hadiah apa saya nggak tahu, itu miliaran juga. Itu mempertontonkan seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa, ini keluarga yang patut dicontoh oleh keluarga muda di Indonesia. Ternyata terjadi kebohongan publik, klimaksnya ya kan Lesti Kejora melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dalam bentuk ketahuan selingkuh. Nah, ini kan nggak ada kaitannya dengan anak kan, tetapi karena perjanjian kemarin mau bikin perjanjian lalu kemudian mencabut laporan dan sebagainya, itu demi kepentingan anak. Sebelumnya nggak ada demi kepentingan anak. Waktu melaporkan ke DRT ada nggak demi kepentingan anak? Karena dia melakukan kekerasan dan tidak pidana, toh? Tidak ada kan di catatan di Polres Jakarta Selatan itu karena anak kan nggak ada. Yang dilaporkan adalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana selingkuh. Nah, kok pada pencabutan upaya dama anaknya yang dipakai tameng, Komnas Perlindungan Anak tidak mentolerir itu. Bang, sebagai Komnas Perlindungan Anak, maksudnya seseorang yang melakukan KDRT itu kan punya kecenderungan untuk mengulangi, Bang. Apakah ini suatu ibarat kata dari Bang Aris sendiri yang khawatir itu akan terjadi pada si kecil? Pengalaman empirik saya ya, terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, anak selalu yang menjadi korban yang utama. Ya. Ketika tidak mampunya melawan, memberikan argumen-argumen salah satu pihak yang mengalami KDRT itu, maka anak yang akan dipakai tameng dan menjadi korban. Jadi nanti ini sekarang ini aja ya, kemarin itu sore harinya si Ricky Bilar itu dilepas, langsung mengundang media dengan tertawa-tertawa dada-dada kan, dengan pakai pitolun bahasa Medannya, pakai celana pendek masuk ke ruangan itu seolah-olah dia sudah bebas dan ada masalah. Kecenderungan pelaku-pelaku yang tadi sebetulnya sudah menyimpan kebohongan-kebohongan itu, dia akan melakukan yang sama. Menciptakan kebohongan-kebohongan seolah rumah tangga yang baik padahal sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan itu tidak dilaporkan oleh Lesti Kejora sebelum laporan KDRT itu akan berulang lagi. Psikolog sudah menyimpulkan seperti itu. Saya mendengar beberapa media dan itu akan terjadi terulang lagi. Pengalaman empirik saya hampir 30 tahun menangani perkara-perkara seperti ini, patut saya bisa sampaikan pengalaman itu. Jadi jangan dikira Lesti Kejora kembalinya suaminya itu, harapan saya tentu ya, harapan kita semua baik-baik aja, tapi kecenderungan karena punya karakter kebohongan publik tadi, dia akan melakukan yang sama. Bayangkan di depan umum dia melempar batu ya. Saya lihat kan ada kru-kru atau apa itu kan, itu di rumah ada orang tuanya kan, dia berani. Jadi itu ada karakter. Jadi kalau dia kembali bersama lagi dengan Lesti Kejora, nah tentunya saya berharap baik-baik aja. Tetapi itu kecenderungan akan melakukan yang sama, anak yang menjadi korban. Itulah kepentingan saya menyatakan jangan libatkan anak-anak itu. Bang, ketika Lesti Kejora melaporkan, itu bisa nggak dikatakan sebuah langkah baik untuk menyelamatkan anak? Karena tidak ada alasan pada laporan KDRT itu menyebutkan menyelamatkan anak, tetapi karena dia mengalami
kekerasan fisik, lebam-lebam sampai tulang disinyalir, tulang leher itu patah dan sebagainya ya, karena mungkin akibat cekikan dan sebagainya. Itu diumumkan kepada publik ya. Saya tidak menyimpulkan, tapi saya menonton itu. Tidak ada kan alasan dengan anak itu. Kok tiba-tiba dengan pencabutan dan perdamaian demi anak? Itu eksploitatif, kawan. Anak sebagai tameng untuk meyakinkan polisi. Polisi sudah mengambil sikap itu bukan delik aduan tapi delik umum yang harus diteruskan karena sudah dinyatakan sebagai tahanan dan tersangka dan tahanan. Jadi sekali lagi, Ricky Bilar itu bukan bebas, dia masih wajib lapor. Berarti status tahanannya masih ada, proses hukumnya tetap jalan. Sekalipun ada perjanjian perdamaian, itu antara perjanjiannya itu bukan antara Resti keluarga Lesti dengan polisi, enggak, polisi tetap sendiri. Yang bikin perjanjian kan antara Ricky sama Lesti, itu urusan pribadi. Pidananya tetap jalan. Hukum tetap jalan. Tetap Pak. Karena itu bukan delik aduan ya, sekali lagi. Dan itu sudah dinyatakan tersangka oleh polisi, nggak mungkin ditarik toh. Kalau nggak setuju Ricky Bilar terhadap status tersangka itu, dia bisa pra peradilan, bisa silakan, nggak masalah. Tapi ini kan enggak Pak. Lawyernya juga tidak mengajukan itu. Bahkan lawyernya dari Ricky Bilar itu nantang polisi kan, menantang Polres Kapolres, mengatakan ayo berdialog di sini, ayo kalau debat terbuka. Buka terbuka dan sebagainya. Enggak begitulah. Sebagai lawyer senior sudah lansia itu harus bijak gitu loh. Harus bijak gitu. Bang, balik lagi mungkin masalah anak. Ini kan artinya kan ketika maksud saya gini, ketika langkah Lesti mengadukan itu kan langkah yang benar. Langkah benar, maka saya mengatakan salut terhadap Lesti Kejora karena berani speak up. Karena itu adalah harus menjadi contoh ya yang bisa ditiru oleh masyarakat khususnya ibu-ibu yang mengalami kekerasan dari suaminya. Dan membutuhkan keberanian yang besar. Oh iya, itu luar biasa loh. Apalagi dia statusnya kan bukan status yang tidak mampu. Iya. Dan itu berani kan, itu berarti dia pasti memikirkan juga risikonya kan. Karena KDRT itu bukan untuk dilaporkan. Katakanlah kalau ada kasus KDRT dalam keluarga yang lain, itu melaporkan polisi bukan untuk nakut-nakutin suami. Ketika dilaporkan KDRT sudah tidak pidana. Itu loh. Ya, pidana ya. Kalau undang-undang diciptakan untuk nakut-nakutin suami supaya tidak melakukan kekerasan rumah tangga, ya bukan undang-undang namanya. Ya kan? Tapi yang saya kecewa itu melibatkan anak ini. Anak ini menurut saya masih 8 bulan katanya. Masih balita. Kalau orang Jawa bilang ngerti opo gitu loh. Orang ngerti opo Bang. Menurut pengalaman Abang selama 30 tahun kasus KDRT, kata Abang kan itu akan mengorbankan anak. Maksudnya mungkin nggak sih seorang pelaku KDRT ini ketika mungkin sudah puncak atau apa malah menyakiti si anak? Oh iya, saya katakan tadi bahwa biasanya korban yang pertama dari KDRT itu anak. Kan itu kekuasaan kan Pak? Ya, katakanlah istri seperti Lesti Kejora misalnya. Anak yang akan menjadi korban ketika dia akan melakukan perlawanan lagi dengan Ricky Bilar. Anak disakitin dulu gitu macam-macam, dieksploitasi itu artinya. Itu yang mengatakan selalu korban pertama dari KDRT itu adalah anak. Itu fakta. Baik secara fisik maupun psikologis. Oh iya. Kan bentak-bentak begini, lu bapakmu ini kurang ajar loh, begini, gitu kan. Selalu anak, kan dia tersimpan di dalam memori loh. Apa urusannya kan gitu. Selalu dia korban dan katakan dipakai tameng untuk melawan suaminya, atau ada juga yang laki-laki juga korban KDRT kan, bisa bapaknya menyakiti anak untuk menekan itu. Banyak persoalan yang saya terima di situ. Ketika misalnya ibunya nggak mau rujuk, anaknya dipakai tameng, dipukulin dan dibikin videonya dikirim pada istrinya. Iya kan? Ada peristiwa itu. Ada, saya baru tangani itu di daerah Pademangan itu. Istrinya kerja di Malaysia. Suaminya tinggal di sini sama anaknya. Nah, karena si suaminya ini curiga istrinya yang bekerja di Malaysia itu selingkuh. Akhirnya anak yang dipukulin, mau saya bunuh ini kalau kamu nggak pulang dan sebagainya. Anak kan nah, itu ada kejadian seperti itu. Jangan sampai ini. Ketika nanti ini Ricky Bilar kembali, ya selesai katakanlah dibebaskan oleh pengadilan dan sebagainya, dia kembali itu, lalu kemudian kejadian yang sama terjadi, bisa saja anak menjadi tameng dan korban dari perlawanan kekerasan dalam rumah tangga itu loh. Saya ini bukan menakuti, memang itu fakta seperti contoh tadi, bisa anak dipakai untuk istrinya yang ada di Malaysia loh, di videokan, dikirim, jadi ibunya kan sekarang ketakutan.
Gitu loh. Itu ada cara-cara seperti itu. Itu kan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Jadi jangan dikira Ricky Bilar itu kembali terus kemudian Lesti Kejora itu bebas dari itu. Menurut psikolog seperti itu. Menurut abang, melihat kasus ini ya bang, sebenarnya sebaiknya pencegahan seperti apa sih bang? Menurut Komnas Anak sendiri maksudnya untuk kasus ini? Ya saya kira dalam keluarga itu jangan menyimpan kebohongan. Ini kan menyimpan kebohongan sebelum Lesti Kejora ini contoh ya, untuk masyarakat secara umum. Jangan menyimpan kebohongan. Jangan seolah-olah kita itu baik-baik saja. Ya, mari kita bangun keluarga yang katakanlah standar saja, menghormati istri menghormati suami, itu penting, ya kan? Terus kemudian bangunlah sebuah keluarga yang trust ya, kepercayaan. Pasti ada persoalan di dalam rumah tangga, tetapi percayalah apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan itu didiskusikan, diingatkan dan sebagainya supaya keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, saling menghargai. Itu penting untuk bebas dari kekerasan itu. Kalau ini sudah menyimpan kebohongan kepada publik lalu kita diamkan dan sebagainya, ya ini puncaknya. Saya hanya mau mengingatkan kalangan komunitas dari Ricky Bilar dan Lesti Kejora ini juga banyak menyimpan yang sama. Jangan sampai itu menjadi bumerang gitu loh. Karena kan seolah-olah ini sekali lagi bahwa kita ini sebagai penonton dari kalangan selebriti yang sudah membangun dunianya sendiri. Mereka bercerita tentang dirinya sendiri di situ, saling bela juga di situ. Kita suruh nonton kan gitu. Seolah-olah kita tidak terlibat. Lihat saja ketika Lesti Kejora itu melaporkan ke Polres Jakarta Selatan seperti sikap saya, karena dia berani speak up terhadap banyak artis-artis selebriti kalangan teman-teman sekerja dari Ricky Bilar dan Lesti Kejora itu mendukung. Wah, semangat ya, ayo bangkit. Tapi setelah terjadinya pencabutan laporan itu, semua teman-temannya itu dan kalangan emak-emak juga yang menonton sebagai dunia di luar dunia mereka kecewa sekali kan. Dan saya aja ikut kecewa, ya kan? Dan kecewanya itu sangat luar biasa karena melibatkan anak-anak yang dipakai sebagai tameng untuk membuat perjanjian. Itu pun dialihkan dari tindak pidananya seolah-olah ada perdamaian antara ayahnya dan ayahnya atau bapaknya dari Lesti itu yang mencabut laporan itu dan yang membuat perjanjian itu. Padahal perjanjian itu bukan perjanjian antara Lesti dengan Ricky dengan polisi. Itu internal mereka. Nah, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa Ricky Bilar belum terbebas dari tindak pidana yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Bang,